Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Kyoyan Season 5 episode 65, di mana pada episode sebelumnya Kyoyan menyelamatkan Yue Mei dari kepungan anggota sekte Angsa Emas. Dari Yue Mei, Kyoyan mengetahui bagaimana situasi medan perang di benteng Gunung Hitam dan dengan cepat mereka pergi ke sana. Saat itu di benteng Gunung Hitam terlihat benteng yang hancur dan para ahli dari aliansi Yan sedang melakukan diskusi. Mereka mengatakan bahwa Yan Luotian dan ketiga tetua Mulan sangat sulit dihadapi, meski tanpa ketua sekte racun yang saat ini sedang mengobati lukanya akibat pertarungan dengan Medusa. Tapi berkat bantuan Medusa, mereka bisa menahan serangan dari Yan Luotian dan tiga tetua Mulan. Tapi karena itu Medusa tidak bisa memulihkan dirinya akibat pertarungan dengan wanita racun. Saat ini mereka terlihat sangat berharap pada Kyoyan yang sedang melakukan latihan tertutup, dan Medusa terlihat sangat mengkhawatirkan Kyoyan. Kenapa setelah 1 tahun dia masih belum juga keluar? Saat sedang berpikir, tiba-tiba ada serangan di benteng dan serangan itu sangat hebat. Bahkan Medusa harus mengeluarkan kemampuannya untuk menahan serangan itu. Ternyata serangan itu berasal dari ketua sekte Angsa Emas Yan Luotian. Yan Luotian berkata bahwa kerajaan Gama memang sangat kuat karena bisa bertahan hingga 1 tahun dari serangan pasukan koalisi 3 sekte. Tapi menurutnya sekarang adalah akhir dari kerajaan Gama. Mendengar itu Medusa berkata bahwa hanya seorang Dozong sudah berani sombong di hadapannya. Medusa mulai menyerang Yan Luotian sehingga terjadi baku hantam di antara mereka. Merasakan kekuatan Medusa yang luar biasa, Yan Luotian bingung kenapa Medusa masih sangat kuat meski sudah bertarung dengan wanita racun. Tapi Yan Luotian tidak bermaksud bertarung sendirian, dan tiba-tiba muncul 3 tetua Mulan yang langsung mengepung Medusa. Tapi tanpa rasa takut, Medusa mengeluarkan pedangnya untuk menghadapi mereka berempat. Melihat itu, Hai Bodong bersiap membantu, tapi kakak pertama Kyoyan melarangnya karena mereka sudah terluka parah sebelumnya dan itu akan sangat beresiko. Sehingga mereka memutuskan untuk menonton dan berharap Kyoyan datang membantu. Yan Luotian berkata bahwa salah satu di antara mereka bukan tandingan Medusa, tapi jika mereka bersama mereka pasti bisa mengalahkannya. Akhirnya tanpa banyak bicara lagi, baku hantam di antara mereka terjadi. Meski seorang diri dan terluka, Medusa terlihat masih bisa mengimbangi serangan keempat ahli itu. Bentrokan serangan mereka menyebabkan ledakan di mana-mana dan membuat semua penonton tercengang. Tapi tentu saja karena kalah jumlah, Medusa tidak bisa menghindari semua serangan mereka. Meski begitu terlihat Medusa tidak mau menyerah. Dan Yan Luotian menawarkan agar Medusa mau menjadi selirnya. Baku hantam kemudian berlanjut lagi dan memanfaatkan kondisi Medusa yang terluka parah. 3 tetua Mulan mulai menggabungkan kekuatan mereka lalu menyerang Medusa dengan serangan gabungan itu. Ular Doki milik Medusa hancur ketika menerima serangan gabungan itu. Dan pada saat itu, Yan Luotian langsung mengikat Medusa agar dia tidak bisa menghindari serangan gabungan 3 tetua. Di detik-detik terakhir, ketika Medusa sudah pasrah akan hidupnya, Kyoyan muncul dan dengan cepat menahan serangan gabungan itu. Melihat Cailin yang terluka parah, tentu saja Kyoyan langsung merangkulnya dan dia mengancam musuh untuk membunuh mereka semua karena telah berani menyerang kerajaan Gama dan aliansi Yan. Tentu saja kedatangan Kyoyan membuat semangat aliansi Yan meningkat lagi.
Kyoyan kemudian memberikan obat kepada Medusa dan dia berkata agar Medusa memilih salah satu dari mereka untuk dihadapi. Sisanya tentu saja Kyoyan akan menghadapinya sendirian. Melihat kedatangan Kyoyan yang hanya seorang Do Hwang, tentu saja Yan Luotian sangat meremehkannya dan mereka semua mengejek Kyoyan sebagai bocah tengik. Medusa mengatakan bahwa dia akan menghentikan Yan Luotian dan menyerahkan 3 tetua kepada Kyoyan. Melihat itu, 3 tetua berkata bahwa mereka akan membunuh Kyoyan hanya dengan 10 jurus saja. Tanpa berlama-lama lagi, baku hantam mulai terjadi lagi. Medusa kali ini lebih bersemangat karena didampingi oleh sang kekasih. Terlihat ketiga tetua masih saja meremehkan Kyoyan dan Kyoyan mengatakan bahwa dia bisa memusnahkan sekte Yundan yang sangat ditakuti. Maka dia bisa dengan mudah memusnahkan sekte Mulan. Kyoyan kemudian mengeluarkan transformasi api ilahinya yang juga meningkat seiring peningkatan ranahnya. Kyoyan langsung menyerang dan membuat salah satu tetua merasakan kekuatannya, sehingga ketiga tetua memutuskan untuk bekerjasama melawan Kyoyan. Dengan cepat mereka mengepung Kyoyan dan menyerang Kyoyan dengan kekuatan mereka. Kyoyan merasakan hal yang aneh karena kekuatan 3 tetua itu ternyata berada pada tingkat Daozong. Sehingga mereka bertiga berhasil memojokkan Kyoyan. Dengan kekuatan matanya, Kyoyan akhirnya menemukan rahasia kekuatan ketiga tetua itu. Kyoyan mengatakan bahwa mantra 3 monster adalah menggabungkan kekuatan mereka bertiga, tapi mereka bertiga tidak bisa mengeluarkan kekuatan Daozong pada saat yang bersamaan. Ketiga tetua memuji kecepatan pemahaman Kyoyan, tapi menurut mereka itu tidak akan mengubah alur pertempuran. Di sisi lain, terlihat Yan Luotian sedang terdesak dan dia meminta ketiga tetua untuk menghabisi Kyoyan dengan cepat. Setelah memahami kekuatan ketiga tetua itu, akhirnya Kyoyan menggunakan kekuatan 3000 petir dan membagi dirinya menjadi 3. Tentu saja itu membuat 3 tetua dan yang menonton terkejut dan bahkan mereka tidak tahu yang mana tubuh asli Kyoyan. Kyoyan mulai bergerak dengan cepat sehingga membuat 3 tetua bingung menemukan tubuh aslinya. Semua tubuh itu mulai menyerang masing-masing tetua sehingga membuat mereka bingung siapa yang harus menggunakan kekuatan Daozong. Saat semua sedang sibuk, Kyoyan muncul di belakang salah satu tetua dan dengan tinju mematikannya dia menghantam tubuh tetua itu hingga mati. Melihat itu, tentu saja 2 tetua lainnya terkejut. Ternyata Kyoyan menggunakan tubuh aslinya sebagai umpan pertama, sehingga mereka mengira itu tubuh palsu. Melihat itu, Yue Mei mengatakan bahwa pantas saja Yang Mulia Ratu sangat percaya pada Kyoyan. Di sisi lain terlihat Yan Luotian kesulitan menahan Medusa, dan dia terkejut melihat salah satu tetua sudah mati. Terlihat dalam hatinya Medusa memuji kehebatan Kyoyan karena telah berkembang sangat pesat, bahkan bisa membunuh Master Do Hwang dengan 1 jurusnya. Untuk mengakhiri pertempuran itu, Kyoyan akhirnya menggunakan kekuatan segel pembalik laut yang baru saja dia kuasai. Tapi sebelum Kyoyan menggunakan kekuatan itu, tiba-tiba saja Kyo Yikian datang ke medan pertempuran dan membatalkan segel pembalik laut Kyoyan. Wanita racun itu terlihat sudah pulih dari luka parah akibat pertarungan dengan Medusa. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.
Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Troop The Heaven episode 66, di mana pada episode sebelumnya Kyoyan berhasil membunuh salah satu ketua Mulan dengan satu pukulannya. Saat dia akan menggunakan segel pembalik laut, tiba-tiba ketua sekte racun muncul dan membatalkan jurusnya. Melihat kedatangan ketua mereka, semua anggota sekte bersujud dan memuji ketua sekte racun. Di sisi lain, Hai Bodong bersama ahli lainnya terkejut karena ketua sekte racun telah kembali lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Melihat hasil dari pertempuran itu, Kyo Yikian merasa kecewa karena bukannya mendesak musuh tapi mereka malah terdesak. Dan ada satu tetua yang mati. Kyo Yikian meminta dua tetua Mulan untuk mundur dan dia akan menghadapi Medusa, lalu Yan Luotian akan menghadapi Kyoyan. 你们先回军中，卢沙交给我来。至于你们所说的那个豆腐小和我的妹妹，是。啊，卢总主，怎么了？怎么会是他？难道他就是混蛋？放心吧，我会让他在我。 Tapi setelah melihat Kyoyan, Kyo Yikian terkejut kenapa master itu adalah Kyoyan, teman baiknya dan orang yang sedang dicari oleh Istana Jiwa. Di sisi lain, Medusa memperingatkan Kyoyan untuk berhati-hati karena ketua sekte racun telah datang. Medusa juga mengatakan bahwa dia mungkin hanya bisa menahan ketua sekte racun karena ilmu racunnya sangat aneh. Dan jika dia ingin mengalahkannya, maka mereka berdua pasti sama-sama terluka. Kyoyan mengatakan agar Medusa cukup menahannya saja dan dia akan menghadapi Yan Luotian. 我要活的。 Kyo Yikian terlihat sangat berat hati untuk menghadapi Kyoyan sehingga dia meminta kepada Yan Luotian untuk tidak membunuh Kyoyan karena dia ingin Kyoyan hidup-hidup. Setelah menerima persetujuan Yan Luotian, Kyo Yikian berjalan ke depan dan meminta Medusa untuk menyerah dan dia berjanji untuk memberikan tempat kepada klan ular. 投降吧，日后我会给蛇人族一块满。 Tapi tentu saja Medusa tidak menerima permintaan itu sehingga Kyo Yikian berniat memusnahkan semua klan ular. Melihat ketua sekte racun di hadapannya, Kyoyan merasakan aura yang familiar dari ketua sekte racun. Kyoyan kemudian memperkenalkan dirinya kepada ketua sekte racun bahwa dia adalah ketua aliansi Yan, Kyoyan. Mendengar itu, Kyo Yikian menghela napasnya dan meminta aliansi Yan untuk mundur, maka dia tidak akan menyakiti siapapun. Melihat sikap wanita racun, Yan Luotian menjadi bingung kenapa sekarang dia terlihat sangat lembek. Tidak seperti sebelumnya, dia sangat beringas serta tidak memberi pengampunan kepada siapapun. Yan Luotian curiga wanita racun menyukai Kyoyan. 是谁？联盟盟主萧炎。上亿人。啊，这天斗女进。 让联盟投降。难道他看上？ Mendengar permintaan wanita racun, Kyoyan berkata bahwa dia akan malu bertemu keluarganya jika dia menyerah. Kyo Yikian berkata bahwa Kyoyan pasti sangat mengandalkan Medusa sehingga Kyo Yikian akan membunuh Medusa untuk membuat Kyoyan menyerah. Mendengar itu, Medusa tanpa banyak bicara mulai menyerang wanita racun sehingga terjadi baku hantam di antara mereka berdua. 口气，看来上次那一仗让你懂得收敛。 Di sisi lain terlihat Yan Luotian juga menyerang Kyoyan sehingga baku hantam antara Master Dao Huang melawan Master Dao Zong tidak terhindarkan lagi. Dalam pertempuran itu, Yan Luotian memuji Kyoyan karena bisa menghancurkan mantra 3 monster. Yan Luotian berniat menangkap Kyoyan untuk mempelajari teknik yang mampu mengalahkan tetua Mulan. 小子，身法精。 待我将擒住后，也好。Kyoyan tidak banyak bicara dan berusaha menghindar sambil mencari cara mengalahkan Yan Luotian. Tapi Yan Luotian tidak memberi kesempatan pada Kyoyan dan menyerang Kyoyan dengan kekuatannya. Kyoyan kemudian bertahan dari serangan Master Dao Zong itu dengan kekuatan api ilahinya. Yan Luotian sedikit terkejut karena ternyata Kyoyan memiliki api ilahi dan dengan kecepatan dia menyerang Kyoyan dari belakang.
Tapi dengan teknik guntur, Qiaoyan berhasil menghindari serangan Yan Luotian. Baku hantam pun terus berlanjut dan melihat Qiaoyan bisa bertahan. Yan Luotian memuji Qiaoyan yang memiliki keterampilan sebanding dengan Yan Tianxing dari sekte Jinyan. Melihat semua teknik, Qiaoyan Yan Luotian semakin bersemangat untuk mempelajari teknik-teknik itu. Tapi tanpa disangka, Qiaoyan telah mempersiapkan segel pembuka gunung dan menyerang Yan Luotian, sehingga membuat Yan Luotian terdorong mundur. Serangan itu terus berlanjut. Yan Luotian mengeluarkan perisainya untuk menahan segel pembuka gunung. Tapi sayang, teknik itu bukan teknik sembarangan. Perisai Yan Luotian hancur dan dia terpental hingga menabrak tebing batu. Tentu saja itu mengejutkan semua orang dan dua tetua Mulan yang sedang menonton. Seorang Dao Huang mampu membuat Master Dao Zong terdesak. Yan Luotian bangkit lagi dengan darah segar keluar dari mulutnya, tapi kali ini wajahnya terlihat sangat marah dan dia bersiap menyerang Qiaoyan dengan cakar angsa emas. Kali ini Qiaoyan hanya bisa bertahan dari serangan yang bertubi-tubi mengarah padanya. Melihat Qiaoyan yang tersudut, Medusa dan Qiao Yiqian merasa khawatir. Yan Luotian tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Qiaoyan untuk berpikir. Dia terus menghajar Qiaoyan hingga pedangnya terlepas dan Qiaoyan berusaha menghindar dari senjata-senjata Yan Luotian. Tapi sayang, tendangan Yan Luotian membuatnya terpental jauh dan jatuh dari tebing. Melihat itu, Hai Bodong terbang membantu dan di sisi lain Medusa dan Qiao Yiqian marah kepada Yan Luotian karena ingin membunuh Qiaoyan. Dengan kekuatan cakar angsa emas miliknya, dia menyerang Qiaoyan berkali-kali hingga tubuh itu hancur dan ternyata itu hanya tubuh petir. Tentu saja Yan Luotian terkejut melihat hal itu dan dari belakang terlihat Qiaoyan sedang mengeluarkan kekuatan teratai kemarahan Buddha. Melihat Qiaoyan yang baik-baik saja, Hai Bodong pun kembali lagi ke benteng. Qiaoyan yang sudah mempersiapkan semuanya kemudian melepaskan teratai kemarahan Buddha ke arah Yan Luotian. Melihat itu, Yan Luotian hanya bisa bertahan dengan kekuatannya, tapi ledakan teratai api ilahi sangatlah kuat sehingga Medusa dan wanita racun juga merasakan dampaknya. Dua tetua semakin terkejut melihat kekuatan Qiaoyan dan untung saja Qiaoyan tidak mengeluarkan jurus ini pada mereka. Kalau tidak mereka pasti sudah mati. Setelah ledakan itu, Qiaoyan meminum 2 pil penyembuh dan Hai Bodong menghampiri Qiaoyan untuk melihat kondisi Qiaoyan. Qiaoyan berkata bahwa Yan Luotian mungkin belum mati, tapi dia pasti terluka parah. Di kejauhan ketika api ilahi mulai memudar, terlihat Yan Luotian yang terluka parah dan berusaha pergi dari sana dengan susah payah. Melihat itu, Qiaoyan pergi untuk membantu Cailin dan terlihat Medusa masih bertarung dengan ketua sekte racun. Qiaoyan berkata bahwa 2 sekte telah kalah dan dia meminta ketua sekte racun untuk mundur. Mendengar itu, Qiao Yiqian terkejut dan tiba-tiba Medusa menyerang Qiao Yiqian sehingga membuat penutup wajahnya terbuka.
Tapi di saat yang sama dia menyerang Medusa dengan racun dan itu tidak bisa dihindari oleh Medusa. Melihat wajah wanita racun, Kyoyan terkejut karena itu adalah sahabatnya dokter peri kecil, Qiao Yiqian. Qiao Yiqian berkata, kalau Kyoyan salah orang, tapi Kyoyan tidak percaya dan berusaha mendekat. Melihat itu, Medusa menahan Kyoyan dan meminta Kyoyan untuk tidak mendekati musuh. Kyoyan bertanya kenapa Qiao Yiqian memulai perang ini. Qiao Yiqian mengatakan bahwa Dewi Tabib yang Kyoyan kenal sudah mati. Sekarang dia adalah ketua sekte racun yang bernama Wanita Racun. Kyoyan berusaha memberitahu Qiao Yiqian bahwa tubuh racunnya bisa disembuhkan. Tapi Qiao Yiqian berkata bahwa Kyoyan tidak tahu apa yang dia alami selama bertahun-tahun. Dia telah membunuh banyak orang yang dia sayangi meski dia tidak ingin. Dan akhirnya dia mengerti bahwa keberadaannya adalah malapetaka. Terbawa emosi itu, aura racun terus berkumpul di tubuh Kyoyan. Melihat itu, Kyoyan meminta Dewi Tabib untuk tenang agar tidak membuat tubuh racun bereaksi. Tapi Dewi Tabib sudah larut dalam emosinya sehingga dia memutuskan untuk membuang kebaikan hatinya. Racun yang mengelilingi Dewi Tabib semakin banyak dan itu mengejutkan semua yang melihatnya. Medusa meminta Kyoyan untuk mundur karena itu adalah gas beracun yang sangat berbahaya. Tapi Kyoyan langsung menerjang masuk ke dalam gas beracun itu untuk menemui Dewi Tabib. Dengan kekuatan api ilahinya, dia membuka jalan masuk dan melihat Dewi Tabib sedang duduk meringkuk. Kyoyan berkata bahwa apapun yang terjadi, Dewi Tabib adalah temannya. Tapi Qiao Yiqian tidak ingin menyentuh Kyoyan karena bisa mencelakai Kyoyan. Kyoyan menarik tangan Dewi Tabib sehingga racun itu menjalar ke seluruh tubuh Kyoyan. Tentu saja Dewi Tabib terkejut karena Kyoyan bisa mati karena dirinya. Saat sudah putus asa, Kyoyan berkata bahwa tubuh racun bisa disembuhkan. Dan dengan kekuatan api ilahinya, Kyoyan menyingkirkan racun di sekitar tubuhnya. Dan racun yang mengelilingi mereka mulai menghilang. Melihat itu, Medusa dan Kyouding menghela napas karena Kyoyan baik-baik saja. Kyoyan berkata bahwa dia bisa membantu Dewi Tabib untuk mengendalikan tubuh racun sepenuhnya. Mendengar itu, Dewi Tabib terkejut dan Cailin terlihat terluka sehingga membuat Kyoyan khawatir. Dewi Tabib berkata bahwa dia terkena racun dari tubuh racun yang sangat berbahaya. Medusa berkata bahwa dia tetap bisa membunuh wanita racun sebelum racun itu kambuh. Saat Medusa bersiap akan menyerang dengan pedangnya, Kyoyan menahan Medusa dan Dewi Tabib menarik kembali racunnya dari tubuh Medusa. Dewi Tabib akhirnya percaya pada Kyoyan bahwa dia bisa membantunya mengendalikan tubuh racun. Dan Dewi Tabib memerintahkan untuk semua pasukannya mundur dari kerajaan Gama, lalu dia kemudian pergi dari sana setelah mempercayakan semuanya pada Kyoyan. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven episode 68, dimana pada episode sebelumnya Kyoyan setuju untuk membuat pil penyatu jiwa untuk menyelamatkan Medusa. Karena di dalam tubuh Medusa terdapat dua energi yang bertentangan dan siap untuk meledak.
Energi itu berasal dari jiwa piton penelan langit dan sisa energi dari api surgawi Palenhad. Melihat tekad Kyoyan yang ingin menyelamatkannya, Medusa merasa senang dan dia sedikit tersenyum sambil memalingkan wajahnya. Setelah itu Kyoyan bersiap pergi dari klan ular dan Medusa mengantar kepergian Kyoyan. Kyoyan mulai memikirkan cara membuat pil penyatu jiwa yang merupakan pil tingkat 7. Meski sulit, Kyoyan bertekad untuk membuat pil itu demi menyelamatkan nyawa Cailin. Menurut Kyoyan, pil tingkat 7 bisa menimbulkan petaka pil, sehingga mungkin bisa menyebabkan kematian dan pil direbut oleh orang lain. Tapi demi Cailin, dia harus tetap mencoba meski harus berkali-kali hingga berhasil. Tapi sebelum itu, Kyoyan akan membereskan Yan Luotian bersama dengan 3 tetua Mulan agar tidak mengganggu lagi. Hari yang ditentukan pun tiba. Kyoyan bersama Hai Bodong dan Jia sedang menunggu kedatangan Medusa bersama klan ular untuk memulai misi pembunuhan. Tapi sebenarnya kali ini hanya Kyoyan dan Medusa saja yang melakukan misi. Sisanya akan bersiap jika Kyoyan membutuhkan bantuan. Saat sedang berbincang, Medusa bersama klan ular tiba di sana. Terlihat Medusa menggunakan jubah dan topeng yang menutupi identitasnya. 都准备齐全了吗？ 你来了，联盟的人早已到达指定地点埋伏了。 Mereka kemudian mengatur rencana untuk menghadapi Yan Luotian dan tetua Mulan. Setelah itu Hai Bodong membawa pasukan ular pergi dari sana menuju tempat yang sudah ditentukan. Sebelum bergerak, Kyoyan memberitahu Medusa bahwa dia belum bisa membuat pil penyatu jiwa dalam waktu dekat. Tapi dia yakin dalam 2 tahun dia pasti berhasil membuatnya. Medusa hanya diam tapi raut wajah senang terukir di balik topengnya. Saat itu pesan dari Kyo Yikian datang. Pesan itu menunjukkan lokasi Yan Luotian dan 3 tetua Mulan. Kyoyan berkata bahwa dia akan menghadapi Yan Luotian, tapi Medusa menolak dan meminta Kyoyan untuk menghadapi 3 tetua Mulan. Saat malam tiba, mereka berdua kemudian bergerak dan saat itu terlihat Yan Luotian sedang asik bermain bersama para wanita. Dan dari balik kegelapan, Medusa sudah siap dengan pedangnya untuk membunuh Yan Luotian. 小美人，你往哪里跑啊？这边，来呀，这边，燕宗主，我来了。 Di tempat lain terlihat Kyoyan yang masih berusaha menerobos penjagaan dari anggota sekte Mulan. Meski bersusah payah, akhirnya dia berhasil sampai di tempat 3 tetua Mulan yang sedang memulihkan diri akibat pertarungan sebelumnya. Kyoyan melihat 3 tetua sedang menyembuhkan diri dan melihat itu Kyoyan berkata bahwa teknik mereka bertiga memang misterius karena bisa saling menyembuhkan. Salah satu dari mereka ternyata belum mati setelah menerima pukulan penghancur dari Kyoyan. Tapi terlihat tetua itu masih belum pulih sempurna. Melihat penjagaan yang begitu ketat, Kyoyan berkata bahwa dia harus menyelesaikannya dengan sangat cepat. Kyoyan kemudian menggunakan transformasi api ilahi lalu dengan cepat menyerang 3 tetua Mulan. Merasakan ada serangan, 3 tetua dengan cepat melawan balik sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Sayangnya Kyoyan sangat cerdik dan berhasil menipu 2 tetua dengan bayangannya sehingga dia berhasil menangkap tetua ketiga yang sedang lemah. Melihat itu tentu saja 2 tetua terkejut dan meminta Kyoyan melepaskan tetua ketiga dengan syarat mereka akan berhenti menyerang kerajaan Jiama. 还是我好运。 Tapi jika Kyoyan membunuh tetua ketiga maka mereka akan menghabisi Kyoyan. Tapi Kyoyan tidak takut dan mencekik tetua ketiga hingga mati. Melihat itu 2 tetua menjadi sangat marah dan langsung menyerang Kyoyan. Baku hantam pun terjadi lagi di antara mereka dan menyebabkan para penjaga mendengar keributan itu. Kyoyan yang menyadari bahwa musuh akan mengepungnya dengan cepat pergi dari sana dengan meledakkan kekuatan api ilahinya. Tapi para penjaga ranah puncak Dao Huang telah muncul dan mulai mengejar Kyoyan. Dengan kecepatan petirnya, Kyoyan menerobos pertahanan musuh dan terus terbang menuju hutan.
Meski Kyoyan berusaha lari, dia kewalahan menghadapi musuh yang sangat banyak. Bahkan dua tetua Mulan juga sudah berhasil mengejarnya dan menyerang Kyoyan dengan serangan terkuat mereka. Tapi Kyoyan berhasil bertahan dengan kekuatan api ilahinya. Dua tetua memerintahkan para penjaganya untuk mengepung Kyoyan dan mereka berdua mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Kyoyan dengan serangan gabungan. Melihat kekuatan yang besar itu, Kyoyan berusaha mengganggu mereka dengan pedangnya, tapi para penjaga terus menghalangi Kyoyan dan membuat Kyoyan sibuk. Kyoyan berpikir bahwa jika terus seperti ini maka dia akan kalah, sehingga dia mulai menggunakan teratai kemarahan Buddha. Tapi melihat itu, para penjaga bersiap mengganggu Kyoyan dan menyerang Kyoyan bersama-sama. Terlihat Kyoyan masih belum selesai membuat teratai apinya dan serangan gabungan sudah mengarah kepadanya. Sebelum semua serangan itu mengenai Kyoyan, tiba-tiba Medusa muncul dan melindungi Kyoyan dengan kekuatan ruangnya setelah dia berhasil membunuh Yan Luotian hanya dengan sekali serang. Para tetua Mulan terkejut melihat kedatangan Medusa, dan Medusa melihat ada darah di mulut Kyoyan sehingga dia meminta Kyoyan untuk mundur. Dengan jarinya Medusa mengusap darah di bibir Kyoyan dan dia berkata bahwa dia akan membalas apa yang sudah mereka perbuat pada Kyoyan. Dengan sekali serang, Medusa membunuh para ahli ranah Daohuang, dan melihat itu dua tetua menjadi ketakutan lalu kabur dari sana. Tentu saja Medusa tidak akan melepaskan mereka dan menyerang mereka hingga membuat dua tetua Mulan terjatuh ke hutan. Di sana mereka berusaha menyerang dengan kekuatan gabungan, tapi dengan mudah Medusa menghancurkan mereka berdua sehingga mereka berdua lari dari sana. Melihat itu, dengan cepat Medusa menusuk mereka berdua hingga mati seketika, dan kemudian Medusa mengambil harta milik mereka. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye. 是本王的对手，没有孙少南攻击。皇帝，我知道你们想要萧家，好大的胆子，在那块驼蛇谷地狱。对了，小子， Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode 69, di mana pada episode sebelumnya Kyoyan dan Medusa berhasil membunuh Yan Luotian dan tiga tetua Mulan. Saat Kyoyan sedang menyembuhkan lukanya, tiba-tiba Cailen muncul dan membawa Kyoyan pergi dari sana karena dia sedang dikejar oleh para ahli lembah Mulan. 还在这儿，他们追上来了。 计划成功了，跟上。 Mereka kemudian bersembunyi di balik tebing dengan menggunakan kekuatan ruang milik Medusa sehingga para ahli itu tidak menemukan mereka. Setelah semua ahli itu pergi, mereka kemudian keluar dari persembunyian dan Medusa bertanya pada Kyoyan apa yang dia dapatkan dari pertempuran tadi. 都给你了。 现在我们安全。 Kyoyan mengeluarkan teknik tiga binatang buas, tapi itu hanya satu bagian, jadi tidak berguna. Medusa kemudian mengeluarkan dua jilid teknik tiga binatang buas, lalu menyerahkannya kepada Kyoyan. Kyoyan merasa bahwa teknik itu lebih berguna pada klan ular, sehingga dia memberikannya kepada Cailen. 拿着。也解决了。你把那两个老家伙有差距啊！这我和他果然还是功法对神人族更有用，才离你收场。 Tapi Cailen menolak dan malah memberikan Kyoyan teknik rahasia sekte Jinyan yang dia ambil dari Yan Luotian.
Teknik rahasia itu bisa menciptakan sayap yang sangat besar dan membuatnya bisa terbang sangat cepat melebihi seorang Doujong. Mendengar itu, Kyoyan tidak berani menerimanya, tapi Cailin memaksa Kyoyan untuk menerima teknik itu. Karena sebenarnya bagi Cailin keselamatan Kyoyan adalah nomor satu, dan dengan menjadi lebih hebat Kyoyan akan lebih aman. Tapi Cailin tidak mau mengakui bahwa dia sangat mencintai Kyoyan. Cailin menghela napasnya dan berkata bahwa dia harus pergi membawa klan ular menuju wilayah baru untuk berkembang. Kyoyan, 我要走了。一出加玛帝国，现在强敌，我们蛇人族也该牵取新的。Kyoyan hanya berkata agar Cailin berhati-hati. Mendengar perkataan itu, Cailin terlihat kecewa padahal dia berharap Kyoyan akan menghentikannya atau ikut bersamanya. Tapi sudahlah, Medusa akhirnya pergi dari sana. Saat itu di alam Gu terlihat Ling sedang memberitahu Kyun-er tentang Kyoyan yang berhasil mengalahkan Yun San dan menghancurkan sekte Mystic Cloud. Ling juga menjelaskan bahwa Yao Lao ditangkap oleh Aula Jiwa. Mendengar itu, Kyun-er meminta Ling untuk mencari tahu lokasi Aula Jiwa. Kyun-er terlihat marah karena dia tahu Aula Jiwa menginginkan Giok Kaisar kuno dari keluarga Kiao. Ling memberitahu Kyun-er bahwa klannya sedang mengutus seseorang ke kerajaan Jiama untuk mencari kunci yang tidak dibawa pulang oleh Kyun-er. Mendengar itu, Kyun-er sangat marah dan api surgawi menyala dari tubuhnya sehingga membakar bebatuan yang ada di sana. Lalu dia pergi dari sana dengan sangat cepat. Saat itu di bawah perintah Kyoyan, Aula Pil sedang membuat pil penguras nyawa dan baru sedikit pil yang terbuat karena mereka sangat kesulitan membuatnya. Pama berkata bahwa Raja Obat Guhe lebih cocok untuk memimpin pembuatan obat ini. Pama menyarankan agar Kyoyan meminta bantuan Guhe dengan imbalan Aula Pil akan membantu Guhe memasuki pagoda pil yang merupakan tempat bagi para alkemis. Dengan saran itu, Kyoyan bersama Pama dan Hei Bodong pergi menemui Guhe. Melihat kedatangan Kyoyan, Guhe bertanya tentang apa tujuan mereka datang menemuinya. Tanpa basa-basi, Kyoyan mengajak Guhe untuk bergabung dengan Aula Pil dari aliansi Yan. Tapi jelas saja Guhe menolak tawaran itu dan lebih memilih untuk tinggal menyendiri. Pama kemudian menjelaskan kepada Guhe bahwa Aula Pil akan membantunya masuk ke pagoda pil. Mendengar itu, Guhe memberi syarat jika Kyoyan menang dalam pemurnian pil melawannya, maka dia akan bergabung dengan aliansi Yan. 我倒是可以加入联盟，但可条件。不过你得答应我一个，若你赢，我便加入联盟。请说，跟我比试一场炼药术，如何？ Mendengar itu, Pama terkejut karena Kyoyan tidak mungkin menang melawannya dalam hal pemurnian pil karena umur mereka yang sangat jauh. Tapi Kyoyan tetap menerima tantangan itu dan mereka mulai bertanding secara tertutup. Pama dan Hei Bodong menunggu di luar dengan sangat cemas dengan hasilnya. 既然如此，萧炎奉陪便是。请吧。那 Setelah 1 hari, mereka berdua keluar dari rumah dan Guhe berkata bahwa mulai sekarang dia adalah anggota Aula Pil dari aliansi Yan. Mendengar itu, Pama terkejut karena Kyoyan benar-benar menang melawan Guhe. 丹堂的人了，居然欢迎丹王，这家伙占了上风了。 Saat itu tiba-tiba Kyoyan mendapat kabar tentang Aula Jiwa yang datang ke kerajaan Chuyun. Setelah menyerahkan semua tentang Aula Pil kepada Guhe, Kyoyan pergi ke tempat suku ular dan di sana dia bertemu dengan Jian. Saat sedang berbincang dengan Jian, Kui Xing melihat mereka dan tiba-tiba menyerang Kyoyan karena Kyoyan menyebabkan ratu mereka dalam bahaya. Melihat Kui Xing menyerang, Jian kemudian menahan serangan itu dan memukul mundur Kui Xing. Kui Xing terlihat tidak ingin menyerah dan meremehkan Kyoyan yang berlindung di balik anak kecil. Melihat Kui Xing tidak mau menyerah, Kyoyan mengeluarkan api surgawinya untuk mengancam Kui Xing, tapi Kui Xing tetap tidak mau menyerah sehingga Kyoyan melempar api surgawinya dan aura api itu membuat Kui Xing terdorong mundur.
Saat Kuising akan menyerang balik dengan kekuatannya, Medusa muncul di sana dan menghentikan mereka. Medusa memarahi penglimanya karena telah berani menantang Kyoyan yang merupakan ketua aliansian. Sehingga Medusa menghukum Kuising selama 1 bulan di dalam gua ular. 给我住手！殿下，究竟发生了何事？殿下，你怎么来了？彩灵芝，姐，你终于出来了！这个坏蛋刚才欺负我，要不是我…… Setelah itu Kyoyan memberitahu Medusa kalau Kyo Yikian memberi kabar tentang kemunculan aula jiwa di kota Chuyun, dan dia berniat pergi ke sana bersama Kyo Yikian. Mendengar itu tentu saja Medusa menjadi sangat cemburu dan memaksa untuk ikut karena dia tidak percaya pada wanita racun. 不行，你现在的身体相助不会有问题的，经不起任何善事，而且有小医仙。可是我不放心的，你的实力我自然放心。况且此次 Meski Kyoyan meminta Medusa untuk istirahat, tapi Medusa tetap memaksa untuk pergi bersama Kyoyan. Karena Medusa sangat keras kepala, Kyoyan akhirnya setuju untuk mengajak Medusa pergi. Cailin kemudian menyelesaikan urusannya di klan ular, dan melihat itu Kyoyan merasakan bahwa Cailin telah banyak berkorban untuknya dan sudah tidak pernah lagi mengancam ingin membunuhnya. 等我一会儿，我将族中事务交代一下。谢谢了，拜托了。他真的为我付出太多。 Mendengar itu Jian berkata bahwa Kyoyan harus memperlakukan kakak Cailin dengan baik. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye. Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battletrok The Heaven season 5 episode 70, di mana pada episode sebelumnya Kyoyan akan pergi ke kerajaan Chuyun bersama Medusa, Kyo Yikian, dan Jian. Setelah urusan klan ular beres, mereka kemudian pergi ke sekte racun di kota Tiandu, kerajaan Chuyun. 是毒宗总部天都城，那控制是出云帝国，听说有毒世心中的圣城。 Medusa berkata bahwa Kyoyan sangat bernyali sekali memasuki sarang musuh hanya dengan membawa Jian dan dirinya. Kyoyan berkata bahwa dia sangat yakin karena Jian bahkan bisa melawan ahli puncak ranah Dao Huang. Kyoyan menjelaskan bahwa seluruh kerajaan Chuyun telah dikuasai oleh sekte racun, dan mendengar itu Medusa berkata bahwa aliansian bisa saja menguasai kerajaan Jiama jika Kyoyan memiliki sedikit saja sifat kejam seperti wanita racun. Kyoyan berkata bahwa dia tidak bisa seperti itu, dan dulu Kyo Yikian tidak seperti itu. Ini semua terjadi karena tubuh racun miliknya. Kyoyan kemudian memanggil Kyo Yikian dan mereka menunggu di luar kota. Melihat sikap Medusa yang dingin ketika berbicara tentang Kyo Yikian, Kyoyan merasa bahwa Medusa masih menyimpan dendam pada Kyo Yikian. Kyoyan berharap sikap Medusa akan berubah secara perlahan. Saat sedang menunggu, tiba-tiba Kyo Yikian datang sambil meminta maaf karena dia datang terlambat. Melihat Medusa yang menjauh dan menggunakan jubah, Kyo Yikian berkata bahwa mereka sudah pernah bertemu. Untuk apa menggunakan jubah? Untuk mencegah konflik dua wanita itu, Kyoyan berkata bahwa Cailin menggunakan jubah untuk mengurangi masalah di kerajaan Chuyun. Tapi tiba-tiba saja Medusa menyerang Kyo Yikian sambil mengatakan bahwa Kyoyan tidak perlu menjelaskan hal ini kepadanya. Melihat serangan mendadak itu, Kyo Yikian menahan dengan aura racunnya, dan meski Kyoyan berusaha menahan, mereka tetap bertarung. Baku hantam antara kedua wanita cantik ini pun terjadi demi memperebutkan perhatian sang dambaan hati. Melihat pertarungan itu, Kyoyan dengan cepat menahan mereka berdua sambil berkata bahwa dia memanggil mereka bukan untuk bertarung. Medusa terlihat masih kesal dan berjalan menjauhi mereka. Kyoyan bertanya kepada Kyo Yikian apa dia sudah mendapat kabar tentang aula jiwa. Kyo Yikian berkata bahwa saat dia kembali ke kerajaan Chuyun, orang dari aula jiwa datang menemuinya.
Orang Aula Jiwa berkata kenapa wanita racun menarik pasukan dan membiarkan Qiaoyan lolos. 是，为什么？你得给我一个纸人放过的效果，不然要撤军白白。 Qiao Yiqian mengatakan bahwa banyak ahli hebat di bawah komando Qiaoyan sehingga dia harus mundur demi mencegah banyak korban dari sekte racun. Dan dia akan mencari waktu lain untuk menyerang lagi. Ahli Aula Jiwa berkata bahwa itu hanya pemikiran wanita, untuk apa peduli dengan nyawa orang lemah. Qiao Yiqian menjauh dari ahli Aula Jiwa itu, dan ahli itu mengancam Qiao Yiqian bahwa Aula Jiwa sangat tidak puas padanya. Dia meminta Qiao Yiqian untuk menangkap Qiaoyan dengan cepat, jika tidak Aula Jiwa akan marah dan menghancurkan sekte racun. Ahli itu kemudian pergi dari sana setelah mengancam Qiao Yiqian, tapi Qiao Yiqian menggunakan kekuatannya untuk mengikuti ahli Aula Jiwa itu, dan dia melihat ahli itu menuju sekte Kalajengking. Qiaoyan kemudian bertanya tentang kekuatan mereka, dan Qiao Yiqian berkata bahwa ahli Aula Jiwa itu tidak kalah hebat dengannya, dan sekte Kalajengking memiliki beberapa ahli yang hebat, dan mereka sedikit mendominasi di kerajaan Cuyun. Dan di sana ada satu orang tua yang sangat merepotkan. Mendengar itu Medusa berkata bahwa Qiao Yiqian hanya ingin memanfaatkan mereka untuk membereskan masalahnya dengan sekte Kalajengking. Qiao Yiqian mengatakan bahwa Medusa bisa pergi jika tidak menganggap niat baiknya. Medusa menjadi marah dan bersiap menyerang, tapi Jian dengan cepat menenangkan Medusa yang sudah kesal sejak lama. Qiaoyan berkata bahwa mereka percaya pada Qiao Yiqian, itulah alasan mereka datang. Mereka kemudian memutuskan untuk menyerang sekte Kalajengking besok. Qiao Yiqian kemudian mengajak mereka ke pegunungan Tianxi, karena di sana pasukan sekte racun sedang berkumpul untuk menahan pasukan sekte Kalajengking. Di sana mereka bertemu dengan para tetua sekte racun, dan para tetua sedikit bingung melihat kedatangan 3 orang bersama ketua mereka. Melihat para tetua yang datang hanya sedikit, Qiao Yiqian bertanya kemana para tetua yang lain. Tetua Wu berkata bahwa para tetua telah terluka karena serangan sebelumnya, sehingga mereka sekarang sedang menyembuhkan diri. Tetua Wu juga mempertanyakan kepada ketua sekte kenapa mengundang mereka bertiga yang hanya tingkat Dou Huang. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya ada 2 Dou Huang yang tewas dan beberapa tetua yang terluka. Melihat itu Qiaoyan berpikir bahwa bagian internal sekte racun tidak terlalu kompak. Para tetua berkata bahwa setiap mereka mengirim pasukan sekte Kalajengking seperti sudah memprediksi serangan mereka, sehingga semua serangan mereka bisa diatasi. Tetua Wu berkata bahwa dia curiga ada mata-mata di sekte racun. Mendengar itu Qiao Yiqian berkata bahwa dia sudah memutuskan untuk menyerang sekte Kalajengking besok, sehingga tidak boleh ada yang keluar dari perkemahan dan membocorkan rahasia. Setelah itu Qiaoyan berhasil menangkap sebuah pembawa pesan yang terbang menuju sekte Kalajengking, sehingga pesan itu gagal sampai. Keesokan harinya serangan pun dilancarkan dan pertempuran sengit pun terjadi di sekte Kalajengking. Tapi tiba-tiba pasukan sekte Kalajengking menghilang dan mereka menggunakan racun untuk mengalahkan pasukan sekte racun. Melihat itu, Qiao Yiqian berkata bahwa formasi awan racun tidak berguna di hadapannya, dan dengan kekuatannya Qiao Yiqian menghilangkan awan racun itu. Tiba-tiba dari balik awan-awan itu muncul 5 ahli Dou Huang dari sekte Kalajengking. Qiao Yiqian mengatakan agar si kakek tua Si Bian muncul, jika tidak sekte Kalajengking akan hancur. Si San berkata bahwa Qiao Yiqian masih belum pantas menantang Master Si Bian. Mendengar itu Qiao Yiqian menyerang mereka, dan melihat itu kelima Dou Huang itu menyatukan kekuatan mereka lalu menahan kekuatan Qiao Yiqian. Qiao Yiqian terlihat marah dan dia mengeluarkan jurus ribuan jarum. Dan melihat itu tentu saja kelima Dou Huang itu terkejut dan berusaha untuk mundur. Saat mereka berlima sudah terdesak oleh racun-racun itu, tiba-tiba si kakek tua Si Bian muncul dan menahan serangan jarum beracun itu,
lalu menghancurkan formasi yang dibuat oleh Qiao Yiqian. Qiao Yiqian berkata bahwa kelihatannya kakek tua itu telah mencapai puncak Daozong bintang 4 dan mungkin saja akan menerobos bintang kelima. Qiao Yan berpikir bahwa setelah masalah ini berakhir, dia harus mencari api surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan kewalahan melawan Master Daozong. Atas perintah Qiao Yiqian, kelima tetua mulai membentuk formasi untuk memperkuat Qiao Yiqian, tapi tiba-tiba saja kelima tetua itu merubah formasinya dan menyerang Qiao Yiqian dari belakang. Tentu saja itu membuat Qiao Yiqian terkejut. Tapi serangan itu ternyata ditahan oleh Qiao Yan. Qiao Yan berkata bahwa ternyata pengkhianatnya ada 5 orang. Sekian episode kali ini. Kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Bye-bye.